warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua. Karena ini pertemuan pertama kita, maka kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Aisyah Bidatul Khairah. Kalian bisa memanggil saya Bu Ais. Seperti yang kalian tahu, saya di sini sebagai guru geografi. Untuk selanjutnya, supaya kita saling mengenal, maka saya akan mengabsen masing-masing dari kalian. Ketika saya menyebutkan nama kalian, kalian silakan angkat tangan supaya Ibu juga bisa mengenal kalian semua. Andin, Anton, Cika, Bagas, Zidan. Oke, terima kasih. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, ada. Siapa? Lita. Kenapa? Sakit. Oke. Untuk selanjutnya, apakah sudah siap untuk menerima materi baru pada hari ini? Kelihatannya kalian sudah pada siap semua ya untuk menerima materi baru pada hari ini. Oke. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke. Materi kita hari ini yaitu batuan, tentang batuan. Siapa di sini yang tidak tahu batu? Kalian semua pasti tahu apa itu yang namanya batuan. Ketika mendengar kata batuan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Keras, benar. Padat, benar. Bulat, ya kebanyakan batuan memang bulat meskipun tidak sempurna ya. Semua yang kalian sampaikan itu benar. Tapi lebih tepatnya, batuan adalah material padat atau solid yang terbentuk dari mineral secara alami. Kenapa sih kita kok harus belajar batuan, Bu? Orang cuma batuan kok. Ternyata batuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Batuan ini yang pertama, ternyata berfungsi sebagai bahan induk pembentukan tanah. Yang kedua, sebagai penyangga tanah. Supaya apa? Supaya tanahnya tidak tererosi. Banyak sekali yang lainnya lagi. Ini yang sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dari batuan. Batuan itu sendiri memiliki banyak jenis anak-anak. Ada 3 jenis batuan. Yang pertama itu ada yang namanya sekalian saja ntar Ibu buatkan jawabannya. Untuk terlebih dahulu ini Ibu membawa beberapa contoh dari batuan. Beberapa contoh dari jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ini adalah 3 jenis batuan. Nanti melihat secara langsung bagaimana ciri-ciri dan karakteristik dari ketiga jenis batuan ini satu persatu ya. Mulai dari satu bangku gitu secara bergantian. Nah, terlebih dahulu Ibu akan jelaskan bagaimana siklus dan proses terbentuknya ketiga batuan ini. Oke, batuan kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 jenis batuan. Kalian juga sudah melihat contoh-contohnya. Kita agak duduk aja ya karena kelasnya lagi direnovasi dan tidak ada bangku.
terjadi bencana gunung meletus. Nah, dari magma ini maka itu akan terjadi yang namanya pembekuan. Dari proses pembekuan terbentuklah batuan beku. Ini batuan induk. Batuan beku ini sering disebut dengan batuan nenek moyang dari batuan, seperti itu. Untuk selanjutnya batuan beku ini mengalami proses lagi. Proses ini dinamakan pengangkatan dan pelapukan. Yang selanjutnya mengubah magma yang telah membeku ataupun mengalami pendinginan ini menjadi pelapukan. Dan selanjutnya pelapukan ini mengalami yang namanya pengendapan. Baik dari lautan ataupun daratan. Yang membentuk sedimen. Nah, sedimen ini merupakan material-material yang terendapkan. Dari sedimen ini maka terbentuklah batuan sedimen. Jadi batuan sedimen ini terbentuk dari material-material yang dari lautan maupun daratan yang mengendap, ya, dan terbentuklah batuan sedimen. Di sini terjadi proses pembatuan. Selanjutnya batuan sedimen ini karena seiring berjalannya waktu maka batuan sedimen ini akan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Pengaruh adanya tekanan dan suhu ini akan membentuk batuan baru. Batuan ini disebut dengan batuan metamorf. Nah, dari batuan metamorf ini akan kembali lagi ke magma karena sama dengan batuan sedimen tadi, batuan metamorf juga mengalami kelelehan akibat dari tekanan dan suhu seiring berjalannya waktu, maka di sini akan terjadi proses kelelehan dari batuan metamorf. Nah, lelehan itu berbentuk apa? Berbentuk magma. Magma keluar akan membentuk batuan beku. Terus begitu. Dan di sini batuan beku, di sini yang sama dengan batuan sedimen, ada proses kenaikan tekanan dan suhu. Seiring berjalannya waktu akan membentuk batuan metamorf. Jadi batuan metamorf itu merupakan batuan yang terbentuk dari batuan yang sudah ada. Contohnya, kalau yang dari sedimen, batu kapur yang menjadi granit. Nah, granit itu awalnya kan batu kapur. Batu kapur itu termasuk batuan sedimen. Seiring berjalannya waktu karena adanya kenaikan tekanan dan suhu akan mengalami perubahan menjadi granit. Nah, granit itu merupakan batuan metamorf. Batuan sedimen dan batuan metamorf pun pada akhirnya juga akan mengalami pelapukan karena proses pengangkutan tadi akan mengalami pelapukan. Panahnya ke sini ya. Ini adalah siklus batuan yang akan terus berulang. Seperti inilah proses terbentuknya dari batuan. Jadi intinya, pertama magma keluar, dia akan terjadi pendinginan atau pembekuan membentuk batuan beku. Batuan beku mengalami pengangkatan ataupun pelapukan, sehingga pelapukan dari batuan beku itu akan terendapkan menjadi sedimen. Apa yang mempengaruhi dari terbentuknya batuan sedimen ini? Banyak sekali.
Pertama ada topografi, aliran air, udara. Itu merupakan yang bisa mengumpulkan materi-material sehingga terjadilah pembatuan dan menjadi batuan sedimen. Nah, batuan beku dan batuan sedimen seiring berjalannya waktu kan dipengaruhi oleh kenaikan tekanan dan suhu. Itu akan mengubah struktur tekstur dari batuan. Nah, perubahan itu tidak lagi menjadikan batuan beku dan batuan sedimen, akan tetapi menjadi bentuk batuan baru, yaitu batuan metamorf. Seperti yang kalian lihat di contoh ini. Jadi pertama ini batuan beku yang keluar dari magma itu menjadi sedimen ataupun batuan metamorf. Jadi batuan metamorf ini merupakan batuan yang terbentuk dari batuan beku maupun batuan sedimen yang telah melalui proses-proses tertentu sehingga membentuk batuan baru. Batuan metamorf ini memiliki warna yang bermacam. Kenapa batuan diklasifikasi menjadi 3 jenis? Selain dari proses pembentukannya yang berbeda, mereka juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dari antara batuan beku, sedimen, dan metamorf memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Nanti kalian akan meneliti satu-satu apa saja ciri-ciri yang bisa kalian temukan dan bisa kalian lihat dari contoh-contoh jenis batuan ini. Teorinya, kalau berdasarkan teori yang ada di buku, batuan beku itu merupakan batuan yang tersusun dari kristal-kristal. Terdapat kristal-kristal di dalamnya, ada yang berupa kristal ataupun berupa kaca. Kalau kaca itu lebih besar-besar dimensinya, yang terlihat mengkilap-mengkilap itu merupakan kristal. Selain itu, batuan beku memiliki warna hitam, abu-abu hingga putih cerah. Nah, untuk batuan sedimen, karena batuan sedimen merupakan pembentukan dari material yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, ciri-cirinya biasanya terdapat serat-serat tumbuhan ataupun hewan seperti koral, seperti itu, ataupun akar-akar tanaman. Sedangkan kalau ciri-ciri batuan metamorf, mereka memiliki warna yang indah, itu ciri-ciri yang menonjol. Batuan metamorf ini juga memiliki kristal-kristal di dalamnya. Setelah ini kalian buktikan sendiri bagaimana karakteristik dari batuan. Apakah benar kalau batuan beku itu ada kristal atau kacanya? Pasti ada. Kalian cari sendiri, kalian buktikan. Sedangkan kalau batuan sedimen itu seperti apa, batuan metamorf itu seperti apa, supaya kalian tahu secara langsung bagaimana ciri-ciri dari batuan dan kalian juga bisa mengamatinya secara langsung. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sampel ini kepada kalian teliti secara bergantian dari satu bangku ke bangku yang lain. Sudah ya, untuk penjelasan materi batuan untuk hari ini selesai sampai di sini. Kalian catat apa saja yang kalian temukan dari meneliti sampel batuan yang telah Ibu kasihkan barusan. Pembahasan yang lebih lanjut kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Ketua kelas silakan memimpin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.